Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah surat Nisya, dan insyaallah kita akan melaksanakan surat tarawih dan witir Masjid Baitur Rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuaku semuanya yang kami hormati, dan remaja-remaja serta adik-adikku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki malam ke-27 Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa kita, seluruh rangkaian ibadah yang lain dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan maqbulah, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikutnya yang setia, yang selalu bermu'tamad, yang selalu berpegang teguh kepada ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir zaman nanti, di yaumil kiamah, kita mendapatkan syafa'atul uthmah, pertolongan yang agung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang tak terhitung. Setiap tarikan dan hembusan nafas kita menjadi bukti nyata betapa banyaknya nikmat yang telah kita terima. Saking banyaknya nikmat-nikmat itu, sehingga kalau kita menghitungnya, sungguh kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, sungguh kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Bukan karena susah dicari, tetapi saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di dalam kesempatan ini, kami ingin mengajak kami pribadi dan kepada seluruh jemaah untuk merenung nikmat-nikmat Allah yang bisa kita tafakuri, yang bisa kita renungi sehingga menambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebagai manusia. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, ini bukan sembarangan nikmat, karena pada hakikatnya Allah memilih kita dari sekian jenis-jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang terpilih itu adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia di dalam bentuk rupa yang terbaik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Di sini menggunakan dalam bahasa Arab lam taukid dan qad, artinya fungsinya menguatkan. Sungguh pasti aku muliakan anak Adam. Walaqad karramna bani Adam, sungguh pasti aku muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami angkut mereka baik yang ada di darat ataupun yang ada di lautan, dan kami beri rizki mereka dari rizki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang banyak, melebihi daripada umat makhluk-makhluk yang lain. Kemudian setelah kita diciptakan sebagai manusia, berhentikah nikmat Allah sampai di situ? Ternyata tidak. Setelah kita diciptakan sebagai makhluk terpilih bernama manusia, kita dipilih lagi menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwa jumlah orang-orang yang beriman itu senantiasa minoritas. Dari pertama dakwah Nabi Nuh alaihissalam sampai dakwah terakhir ini, Nabi Muhammad SAW, jumlah orang-orang beriman senantiasa minoritas. Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun, ada yang mengatakan 950 tahun. Pengikutnya cuma berapa? 100 orang mungkin. Nabi Musa berdakwah mungkin jumlahnya 2000, 3000 orang-orang yang beriman.
dari jumlah total populasi manusia yang ada pada kala itu. Termasuk Nabi Muhammad SAW menyuarakan kebaikan kepada pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, melihat tutur kata Nabi, melihat mukjizat Nabi secara langsung, dan masih banyak keluarga nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Nabi Ibrahim mempunyai bapak yang bernama Azar, tetapi tidak mendapatkan hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Nabi Lut alaihi salam, Nabi Nuh sendiri mempunyai anak yang bernama Kan'an, tapi hidayah tidak masuk kepada mereka, tidak terpanggil untuk mengikuti kebenaran. Kita alhamdulillah keluarga Nabi saja bukan yang mendapatkan nikmat iman ini sungguh sangat luar biasa. Olehnya mari kita rawat, mari kita jaga, mari kita pupuk keimanan ini agar senantiasa iman kita itu tetap kuat. Kita buktikan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dipilih menjadi manusia, dari manusia dipilih menjadi orang yang beriman, dari orang yang beriman kita masih dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman yang terbaik dengan dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Muhammad, umat terbaik yang aku keluarkan di atas muka bumi ini untuk memikul amanah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi umat yang terbaik bukan umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, Nuh, bukan. Kitalah orangnya umat terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaannya, apa sih enaknya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin salah satunya kami jelaskan di kesempatan ini. Pertama, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umurnya relatif pendek. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'ina wa qalluhum ma yajuzu zalik. Umur umat-umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun, dan orang-orang yang melebihi itu sangat sedikit sekali, meskipun ada tapi sedikit. Tetapi pahalanya jauh lebih besar, lebih banyak daripada umur yang kita berikan kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umat-umat terdahulu, umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW umurnya pendek tetapi pahalanya jauh lebih besar daripada umurnya. Kemudian selanjutnya adalah umat akhir zaman. Tidak ada umat lagi setelah umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita meskipun umat akhir zaman yang pertama kali masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kitalah orangnya. Kata Nabi, nahnul akhirun al-awwaluna yadkhulunal jannah. Kita umat terakhir, tetapi umat yang pertama kali masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah kita. Masya Allah. Inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah menjadi manusia, jadi orang beriman, jadi umat Nabi Muhammad SAW, masih dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Tentu semua kita, saudara-saudara kita yang akidahnya, muamalahnya sama dengan kita, apapun bentuk kulitnya, apapun kebangsaannya, apapun etnisnya, apapun golongannya, kalau akidahnya, muamalahnya sama sesuai dengan tuntutan baginda Rasulullah SAW, itulah saudara-saudara kita, ahlus sunnah wal jamaah. Kata Nabi, sataftariqu ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa al-wahida faya al-jamaah. Sesungguhnya umatku akan terpecah, terpilah menjadi 73 golongan, dan semuanya akan menyimpal ke neraka kecuali satu. Siapa? Kitalah orangnya. Umat Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang terakhir, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, kita oleh Allah SWT diberikan kota yang sangat luar biasa. Kota Bontang ini yang lain daripada kota-kota yang lain, negeri-negeri yang lain. Kita alhamdulillah mempunyai
pekerjaan yang dapat mencukupi keluarga kita, menafkahi keluarga kita, menyekolahkan anak kita dari jenjang yang paling dasar sampai ke jenjang yang paling tinggi. Kita mempunyai pemerintah yang menaungi kita, punya tetangga yang mencintai kita. Alhamdulillah, tidak banyak kota-kota yang seperti kota Bontang ini. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa caranya? Jangan kita pernah menabrak larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita lakukan sekuat tenaga mungkin untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.